Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Pak Wahyu. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengimbasan dari guru belajar dan berbagi seri semangat guru, yaitu kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi, di mana program ini telah memasuki angkatan ke-9. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang belum bisa mengikuti pada angkatan 9, saat ini sudah dibuka untuk program guru belajar dan berbagi seri semangat guru untuk angkatan 10. Dan untuk lebih lengkapnya, apa sih program guru belajar dan berbagi seri semangat guru ini? Bisa Bapak Ibu guru simak dan saksikan video berikut ini. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu bahwa nama saya adalah Wahyu Triambodo atau biasa dipanggil oleh Pak Wahyu, di mana pada pengimbasan kali ini seri semangat guru yaitu kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi, saya berada pada angkatan 9. Pada saat ini untuk angkatan 10 sudah dibuka pendaftarannya. Jadi Bapak Ibu guru dimanapun Bapak Ibu guru berada, kalau belum mengikuti untuk seri semangat guru ini, Bapak Ibu guru bisa langsung mendaftar pada angkatan 10. Kemudian saya juga mengajar di SMA Negeri 1 Jekulo Kudus, di mana saya mengajar guru matematika. Nah, ini adalah banner dari program guru belajar dan berbagi seri semangat guru, yaitu kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Untuk pengimbasan kali ini, yang pertama adalah apa sih program guru belajar seri semangat guru ini, yaitu kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Yaitu program ini dirancang untuk memberikan solusi peningkatan kemampuan non teknis bagi guru dan tenaga kependidikan atau soft skillnya sebagai pendukung akselerasi teknologi dalam kegiatan belajar saat ini, di mana kita sedang mengalami pandemi, maka pembelajaran beralih ke pembelajaran menggunakan teknologi. Walaupun kita dipaksa untuk menggunakan teknologi, maka sebagai guru kita harus bisa mengikuti perubahan zaman. Nah, akselerasi teknologi dalam dunia pendidikan akan berdampak lebih besar jika diaplikasikan dengan cara berpikir kritis, komunikasi yang baik atau efektif, kreativitas, dan kolaborasi, atau biasa kita mengenal critical thinking, communication, creativity, and collaboration. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dari program guru belajar dan berbagi seri semangat guru kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Itu ada 5, di mana yang pertama adalah mendukung program dan inisiatif Kemendikbudristek seperti guru penggerak, guru belajar, guru berbagi, merdeka belajar, dan pendidikan karakter. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan guru tentang penggunaan teknologi sederhana namun berdampak besar. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan atau pengetahuan guru tentang kemampuan non teknis, yaitu tentang penggunaan teknologi adalah 4C, di mana critical thinking, communication, creative thinking, and collaboration. Dan yang keempat adalah memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti program pembelajaran secara daring. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah memberikan kesempatan kepada guru-guru Indonesia yang berada di Indonesia dimanapun berada untuk saling membantu dan berkolaborasi dalam peningkatan kompetensi non teknis. Nah, tahapan dalam program guru belajar ini, seri semangat guru, itu ada 2. Yang pertama adalah tahap pendaftaran. Bapak Ibu guru yang sudah terdaftar pada SIM PKB bisa mendaftar untuk mengikuti guru belajar seri semangat guru ini dengan membuka link guru belajar dan berbagi.kemendikbud.go.id. Nah, untuk saat ini sudah dibuka angkatan ke-10, di mana Bapak Ibu guru setelah membuka link ini maka tampilannya akan seperti berikut ini. Nah, kemudian Bapak Ibu guru bisa langsung klik ayo guru belajar. Kemudian setelah itu Bapak Ibu guru diarahkan untuk login menggunakan akun dan password dari SIM PKB. Nah,
Setelah login, maka Bapak Ibu guru akan ditampilkan oleh web seperti ini. Kemudian Bapak Ibu guru mengikuti yang seri semangat guru, tinggal diklik selengkapnya. Nah, untuk tahapan yang kedua yaitu adalah tahapan pelatihan, di mana pada tahapan pelatihan ini kita belajarnya asinkronus dengan 6 pelajaran, di mana alurnya sama. Yang pertama ada tes penilaian awal, kemudian mengikuti training daring dari para pakar dan juga tokoh-tokoh inspiratif. Kemudian ada tes penilaian tengah. Kemudian yang keempat adalah melakukan pembelajaran mandiri, ada latihan dan juga tugasnya. Dan yang terakhir adalah tes penilaian akhir. Nah, ini berulang dari pelajaran 1 sampai pelajaran ke-6. Nah, ini adalah beliau-beliaunya yang para pakar yang mengisi dalam seri semangat guru, yaitu keterampilan non teknis dalam adaptasi teknologi. Yang pertama ada Bapak Adi Respati, kemudian ada Bapak Edward Suhadi, kemudian yang selanjutnya ada Ibu Vivit Kavi dan juga Ibu Vena Anissa, dan ada Bapak Buki Setiawan, dan juga ada Bapak Dirjen GTK kita, yaitu Bapak Dr. Iwan Syahril PhD. Kemudian ada juga tokoh-tokoh inspiratif seperti Mbak Nana atau Ibu Najwa Shihab dan juga Ibu Verlita Sari. Nah, yang selanjutnya adalah ini adalah tampilan dari contoh dari pelajaran 1, di mana ada penilaian awal, kemudian video daring pembelajaran, penilaian tengah, kemudian ada tugas mandiri, latihan mandiri, dan juga ada kuis penilaian akhir, di mana ini nanti berulang dari pelajaran 1 sampai pelajaran 6. Nah, yang selanjutnya adalah untuk materi pelatihan ini sendiri, itu kita belajar secara asinkronus, jadi tidak terikat dengan waktu, di mana waktunya disediakan hampir 1 bulan untuk menyelesaikan 6 pelajaran tersebut. Yang pertama adalah resilience, yaitu tangguh dan teknologi, yang disampaikan oleh Bapak Adi Respati. Nah, ini adalah beliaunya, yaitu Kepala Program Tekno Edu Websis for Edu. Kemudian yang kedua adalah critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi, yang juga disampaikan oleh Bapak Adi Respati. Yang ketiga adalah creativity atau konten dan teknik penceritaan, yang disampaikan oleh Bapak Edward Suhadi. Beliaunya adalah produser, sutradara, dan juga pakar storytelling. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat adalah communication atau komunikasi efektif, yang disampaikan oleh Ibu Vena Anissa dan Ibu Vivit Kavi. Nah, Bapak Ibu guru pasti sudah sering melihat beliau di televisi, yaitu biasanya kita melihatnya di VOA. Nah, beliau adalah konsultan dan juga pelatih komunikasi dan juga pendiri VNV Communication. Kemudian yang kelima, pelajaran kelima adalah Empower Teacher atau penerapan kelas campuran, yang disampaikan oleh beliaunya adalah Pak Buki Setiawan, di mana beliau ini adalah Ketua Yayasan Guru Belajar. Dan yang keenam, ini adalah collaboration atau kolaborasi dan dampak, yang disampaikan oleh beliaunya langsung, Bapak Dirjen GTK Kemendikbud Ristek, yaitu Bapak Dr. Iwan Syahril PhD. Nah, ini adalah untuk pelajaran yang pertama, yaitu resilience atau tangguh dan teknologi, yang disampaikan oleh Bapak Adi Respati. Nah, di sini resiliensi itu apa? Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Nah, walaupun ada perbedaan resiliensi antara setiap individu, satu komponen yang menentukan seorang bangkit atau melenting dari kemunduran atau kegagalan adalah sudah mengantisipasinya bentuk tantangan di depan. Nah, inilah mengapa kita diperkenalkan lebih dahulu dengan kerangka SAMR. Nah, apa itu kerangka SAMR? Yaitu kerangka untuk mengidentifikasi tingkat kematangan Anda atau Bapak Ibu guru dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, nama SAMR ini diambil dari 4 tingkatan kematangan pemanfaatan teknologi, dari yang paling pemula hingga tingkatan paling mahir, yaitu substitution, augmentation, modification, dan redefinition.
Nah, kemudian yang selanjutnya untuk pelajaran 2 yaitu critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi, masih disampaikan oleh beliaunya Bapak Adi Ruspati. Kita lihat pengertian dari berpikir kritis itu sendiri. Criticalthinking.org mendefinisikan bahwa berpikir kritis sebagai proses berpikir, observasi, refleksi dan juga menalar yang disiplin, mahir dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis dan atau mengevaluasi informasi. Sedangkan Profesor Dr. Bagus Takwin mendefinisikan bahwa berpikir kritis sebagai keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikap terhadap suatu informasi, apakah kita menyetujui ataukah kita menunda atau bahkan tidak setuju tentang informasi tersebut. Nah, yang selanjutnya, apakah semua orang bisa berpikir kritis? Logikanya ya, karena semua orang bisa berpikir kritis adalah salah satu bentuk higher order thinking yang alamiah. Jadi secara genetis itu diwariskan dari generasi yang sebelumnya. Namun demikian, tidak semua orang rajin berpikir kritis. Analoginya bahwa semua orang mempunyai otot, tetapi tidak semua orang berotot. Maka kita perlu melatihnya sesering mungkin agar kita bisa berpikir kritis dalam setiap masalah atau setiap informasi yang ada. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang namanya praktik saya sadar dan saya berpikir. Nah, praktik ini adalah latihan prasyarat untuk berpikir kritis. Ini bukan latihan untuk Anda bisa berpikir kritis, tapi latihan tersebut ketika kita sering menggunakannya, maka akan membuat insting kita menjadi berpikir kritis setiap ada informasi. Nah, kemudian bagaimana praktik saya sadar saya berpikir ini akan efektif? Yang pertama adalah lakukan dengan sadar. Setiap ada informasi, lakukan bahwa saya sadar saya berpikir, dan juga lakukan sesering mungkin. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga yaitu creativity atau konten dan teknik penceritaan yang disampaikan oleh Bapak Edward Suhadi. Di sini kemampuan bercerita itu adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman atau kejadian. Nah, kemudian yang dinamakan konten ini adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Nah, ini kita biasa mendengar konten. Nah, dari kata konten tersebut, maka kita bisa mengetahui bahwa pengertian dari konten itu sendiri adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, bisa juga hiburan, atau bahkan ajakan. Nah, kemudian apa itu teknik penceritaan? Teknik penceritaan dalam kita yaitu belajar mengajar itu adalah teknik mendongeng atau bercerita dalam kegiatan sehari-hari kita sebagai Bapak Ibu guru, yaitu kegiatan belajar mengajar yang membantu guru untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, teknik ini mendorong peserta didik terlibat secara aktif dalam interaksi maupun diskusi untuk pendalaman materi. Nah, kelebihan dari teknik penceritaan itu sendiri bahwa yang pertama adalah ceritanya mudah diingat. Jadi kalau Bapak Ibu guru menyampaikan informasi atau menyampaikan pelajaran menggunakan teknik penceritaan ini, maka cerita yang Bapak Ibu sampaikan mudah diingat. Kemudian yang kedua adalah ceritanya akan membangun sebuah hubungan, di mana hubungan keterlibatan siswa atau peserta didik dalam interaksi maupun diskusi. Dan juga yang ketiga adalah cerita dapat mengkoordinir berbagai tipe peserta didik, bahwa peserta didik itu belajarnya mempunyai tipe yang berbeda-beda. Ada tipenya yang kinestetik atau audio atau visual. Nah, kemudian tahapan dalam membuat konten itu yang pertama adalah membuat rancangan.
kemudian yang kedua adalah mengeksekusi, dan juga yang ketiga adalah memasarkan. Nah, kemudian pada pelajaran keempat yaitu communication atau komunikasi efektif yang disampaikan oleh Ibu Vena Anissa dan juga Ibu Vivit Kavi, di mana komunikasi efektif itu sendiri itu adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling mudah dipahami oleh penerima, sehingga tujuan atau niat dapat tersampaikan dengan sebaik mungkin. Sedangkan cara untuk mengasah kemampuan komunikasi efektif baik secara virtual maupun secara langsung atau tatap muka, itu yang pertama ada membagikan informasi, kemudian saling mendengar, saling mengerti, dan juga membina hubungan yang baik antara pemberi informasi dan juga penerima informasi tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya hubungannya dengan teknologi itu apa komunikasi? Bahwa teknologi ini adalah menjadi sarana untuk mempraktekkan kesadaran untuk berkomunikasi di masa yang terus berkembang. Seperti kita saat ini di masa pandemi, banyak Bapak Ibu guru yang melaksanakan pembelajarannya menggunakan pembelajaran jarak jauh atau daring, dan seringkali tidak menentu karena kita bisa pembelajaran jarak jauh juga pembelajaran tatap muka. Nah, itu tergantung dari kebijakan tentang pandemi ini. Nah, kemudian teknologi ini juga sebagai alat untuk menguji ketangguhan kita untuk terus memperbaiki metode komunikasi yang dibutuhkan. Tetapi apapun gawai yang kita gunakan atau gadget yang kita gunakan, maka alat yang paling canggih adalah kemampuan non teknis dari diri kita sendiri yang senantiasa kita kembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, untuk pelajaran yang kelima yaitu empower teacher atau penerapan kelas campuran, di mana pelajaran 5 ini disampaikan oleh Bapak Buki Setiawan yaitu Ketua Yayasan Guru Belajar. Nah, metode belajar campuran itu sendiri itu adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga peserta didik dapat pengalaman belajar yang optimal. Nah, Bapak Buki Setiawan ini mendefinisikan pembelajaran campuran atau blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi peserta didik belajar dengan memenuhi 4 ciri berikut ini. Yang pertama adalah setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan peserta didik merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Jadi untuk pembelajaran asinkron ini tidak terikat oleh waktu karena waktunya lebih panjang, tidak juga terikat oleh tempat, alur, dan juga tempo belajarnya. Kemudian yang kedua adalah setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan mode belajar tertentu. Nah, untuk yang ketiga masih pada ciri dari program pembelajaran kelas campuran ini, itu adalah menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar yang terintegrasi. Dan yang keempat adalah membantu peserta didik atau murid menjadi pelajar merdeka belajar atau komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakati. Nah, kemudian pelajaran yang terakhir yaitu pelajaran ke-6 atau collaboration atau kolaborasi dan dampak. Nah, ini disampaikan langsung oleh Bapak Dirjen GTK Kemendikbud Ristek yaitu Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, di mana pembelajaran kolaboratif itu merupakan sebuah proses di mana peserta didik pada berbagai tingkat kemampuan atau kinerja bekerja sama dalam kelompok kecil menuju tujuan bersama, atau bisa saja dikatakan pembelajaran yang kooperatif, bekerja sama. Ini adalah pembelajaran dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik yang berasal dari teori pembelajaran sosial serta perspektif sosio-konstruktivis tentang pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa keuntungan dari pembelajaran kolaboratif ini itu ada 4. Yang pertama, peserta didik mendapatkan pengalaman bekerja sama
bukan hanya dengan sesama teman sekelasnya, namun juga dengan peserta didik lain yang sebelumnya belum mereka kenal. Kemudian yang kedua adalah dalam pembelajaran kolaborasi ini, interaksi antar peserta didik yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah dirancang oleh guru. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi peserta didik. Sedangkan yang keempat, peserta didik juga mendapatkan sumber belajar yang banyak dari guru lain atau guru dari sekolah lain, kemudian dari teman mereka yang baru mereka kenal. Nah, demikian adalah penjelasan dari pelajaran 1 sampai pelajaran ke-6. Sebelum saya tutup video ini, ada kalimat yang menarik bahwa sebagai guru, Bapak Ibu guru dapat melakukan apa saja kegiatan positif jika memiliki semangat. Dan jangan lupa, jadilah guru yang profesional dan apapun metode dalam pembelajarannya, maka mengajarlah dengan hati. Sehingga ketika kita memiliki jiwa semangat dan mengerjakannya dengan hati, maka insya Allah apapun itu pasti akan dapat diselesaikan. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru telah menonton video pengimbasan seri Semangat Guru ini, kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Selamat belajar dan tetap semangat. Bagi Bapak Ibu guru, silakan video ini bisa dibagikan ke siapapun agar Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia bisa terbantu. Nah, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen apabila masih ada masukan kritik dari video pengimbasan ini. Demikian video pengimbasan mengenai program guru belajar dan berbagi untuk seri Semangat Guru, kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Tetap semangat dan terus belajar. Jangan lupa untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, di mana gunakan masker, kurangi mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.